Perkenalkan, nama saya Nisa Maharani, NPM 130 131 1900 39, mahasiswa pendidikan dokter tahun 2, akan melakukan clinical skills lab 2 tentang pemeriksaan tiroid. Oke, bisa saya mulai. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Nisa Maharani, saya dokter yang berjaga pada klinik pada pagi hari ini. Dengan Bapak siapa? Pak Imran. Pak Imran. Bapak usianya berapa? 50 tahun. 50 tahun. Bapak alamatnya di mana ya Pak? Di Cimahi, Bandung. Cimahi. Bapak apakah masih bekerja Pak? Wira swasta. Wira swasta. Masih bekerja ya Pak ya? Masih. Bapak ada keluhan apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, kadang-kadang capek, sesak napas. Oh iya Bapak. Bapak sejak kapan ya munculnya ya? Ya, baru-baru ini. Baru-baru ini. Apakah keluhan tersebut terjadinya pada kondisi tertentu? Apakah sedang istirahat juga suka berdebar-debar Pak? Kondisi tertentu. Oke, baik Pak. Bapak, apakah lebih suka menyukai tempat panas atau dingin Pak? Dingin. Dingin. Oke. Soalnya kalau panas suka keringetan. Oh, suka keringetan ya Pak ya kalau panas. Oke Pak. Bapak apakah mudah lelah Pak atau suka gugup gitu Pak? Kadang-kadang. Bapak punya gangguan tentang tidur nggak Pak? Apa sulit tidur atau tidak Pak? Tidak. Tidak sulit tidur ya Pak ya? Apakah Bapak buang air besarnya lancar Pak? Lancar. Kadang-kadang main seret. Jari. Oke baik Pak. Apakah akhir-akhir ini berat badan Bapak bertambah atau menurun Pak? Menurun. Menurun. Tapi untuk nafsu makannya Pak? Kadang-kadang kurang. Kadang-kadang kurang. Oke baik Pak. Terima kasih ya Pak ya. Oh iya Pak, apakah Bapak ada benjolan Pak pada bagian muka atau bagian mata? Nggak tahu tuh. Oke Bapak, makasih ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Selanjutnya saya akan melakukan general examination atau pemeriksaan fisik pada pasien. Saya akan memeriksa kondisi fisiknya termasuk tinggi badan, berat badan, dan menghitung BMI-nya dan kesadaran pasien. Setelah itu saya akan memeriksa wajah dan mata pasien. Apakah ada lid retraction ataupun periorbital edema, exophthalmos, puffy face, dan terdengar suara serak atau husky voice. Oke Bapak, saya izin melihat matanya ya Pak ya. Oke baik, Bapak bisa ikuti jari saya ya Pak ya. Oke baik Bapak boleh menjulurkan lidahnya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan mengecek kondisi tiroid pasien dan pratracheal lymph nodes dari pasien. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi dari depan terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya, boleh kepalanya dinaikkan sedikit. Oke baik Pak. Pak boleh minum ya Pak ya, namun ditahan terlebih dahulu Pak. Coba boleh ditelan Pak. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya sudah melakukan inspeksi, saya akan melakukan palpasi dari pasien. Permisi apa ya? Kemudian untuk mengecek globus bagian kanannya, saya menggunakan ibu jari bagian kiri, dan untuk globus bagian kiri saya menggunakan ibu jari bagian kanan. Permisi apa ya? Oke baik, selesai Pak. Stop. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien dari bagian belakang. Pertama-tama saya letakkan 3 jari saya pada item sampel pasien. Permisi ya Pak ya. Kemudian di bawahnya terdapat triploid cartilage dan bawahnya lagi ada isthmus. Kemudian saya geser sedikit 3 jari saya ke kanan dan ke kiri untuk menemukan kelenjar tiroidnya. Oke, Bapak boleh minum ya Pak ya, namun ditahan dulu ya Pak ya. Permisi Pak, boleh ditelan Pak minumnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya saya akan melakukan auskultasi untuk melihat apakah ada suara tidak normal dari tiroid pasien atau adanya bruit menggunakan stetoskop.
pada bagian belnya. Permisi ya Pak ya. Baik, tidak terdapat suara tidak normal dari pasien atau bruit, maka dapat dinyatakan bahwa kelenjar tiroid pasien itu normal-normal saja. Selanjutnya, saya akan menggambar outline dari kelenjar tiroid pasien yang tujuannya untuk membandingkan kondisi tiroid yang tidak normal dengan yang mengalami pembesaran ataupun pengecilan. Misi apa ya? Namun apabila kondisi tiroid pasien tidak mengalami pembesaran akan agak susah untuk menggambar outline-nya. Ini saya coba. Baik, sudah selesai Pak. Kondisi pasien tidak terdapat pembesaran pada kelenjar tiroidnya, maka dapat dinyatakan kelenjar tiroid pasien normal. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa kondisi jantung dari pasien dengan mengecek pulse rate dengan tujuannya melihat apakah ada tachycardia atau bradycardia. Pertama-tama saya akan mengecek pulse rate dari pasien. Permisi apa ya tangannya? Menggunakan stopwatch. Terima kasih Pak. Baik Pak, pulse rate pasien 80 beats per menit yang artinya normal. Selanjutnya saya akan mengecek pulmonary condition, apakah ada shortness of breath atau sesak nafas atau tidak. Sesak nafas Pak. Bapak tidak ada sesak nafas ya Pak ya? Ada. Pak. Selanjutnya saya akan melihat juga kondisi dari abdomen pasien, apakah peristatiknya itu cepat atau lambat. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengecek ekstremitas pada pasien. Pak, maaf Pak, tangannya boleh seperti ini lurus. Kemudian saya akan menaruh kertas di atasnya untuk melihat apakah ada tremor atau tidak. Dirapetin sedikit ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Boleh dilipat, boleh dibalikkan seperti ini. Baik, boleh Pak, sudah. Ketika saya lihat tidak terdapat tremor dari tangannya dan kondisi tangannya juga normal-normal saja, tidak kering dan tidak keringetan. Udah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada neuromuskular pada pasien menggunakan reflex hammer, palu reflex hammer, tapi saya tidak punya. Jadi langsung ke step selanjutnya untuk memeriksa muskuloskeletal sistem dari pasien. Bapak boleh tangannya disilangkan di depan seperti ini. Boleh berdiri ya Pak ya? Boleh duduk kembali Pak. Terima kasih Pak. Boleh disimpan aja Pak. Oke, baik, pemeriksaan sudah selesai. Pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Pak ya. Jadi kesimpulannya Bapak tidak punya kelainan dari kelenjar tiroid. Jadi keadaan kelenjar tiroid Bapak normal-normal saja. Terima kasih ya Pak ya. Dijaga terus kesehatannya. Sama-sama dokter.